Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, pendengar mitra IDC dan jamaah salat maghrib Masjid Istiqamah, semoga senantiasa kita mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah perjumpakan kita kembali atas nikmatnya pada majelis ilmu kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan majelis kita mendatangkan manfaat untuk menambah ilmu din kita dan juga menambah keimanan kita, serta dapat menjadi pendorong untuk bisa memicu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita pun menjadi bagian orang-orang yang senantiasa istiqamah untuk bisa duduk bersama di dalam majlis-majlis ilmu dan senantiasa istiqamah untuk senantiasa bersama berjalan menapaki jalan kebenaran ini dengan jalan saling nasihat menasihati dalam kebaikan dan kesabaran, menegur kanan dan kirinya saudaranya yang ada untuk senantiasa berjalan di atas jalan kebenaran, meskipun terkadang kaki ini enggan untuk melangkah, meskipun terkadang kaki ini cenderung untuk melenceng. Tapi dengan hadirnya kita bersama, senantiasa kita berkumpul dalam majlis-majlis ketaatan, majlis-majlis ilmu terutama, itulah menjadi salah satu ikhtiar kita, bagian daripada ikhtiar kita untuk senantiasa bisa istiqomah berjalan di atas jalan kebenaran yang tentunya banyak aral dan rintangannya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa kita menjadi umat yang senantiasa mengikuti beliau, mencontoh dan menjadikan beliau suri toladan yang terbaik di dalam kita beramal, melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah, baik hal kaitannya dengan masalah ibadah maupun perkara-perkara muamalah dalam kita hidup di atas permukaan bumi ini. Jamaah berbahagia, kita melanjutkan kembali kajian kita pada pekan lalu, masih di dalam lingkup bab tentang bagaimana pentingnya ilmu di atas amal, pentingnya ilmu dan iman di atas amal yang kita kerjakan. Jamaah berbahagia, kemarin saya mengangkat satu ayat di dalam surah Ar-Rum, yaitu ayat yang ke-7, surat yang ke-30, ayat yang ke-7, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua agar jangan sampai kita menjadi orang atau melakukan perbuatan niru aktivitas yang senantiasa dilakukan oleh orang-orang kafir, di mana mereka memberikan porsi yang lebih besar di dalam kehidupannya, di dalam 1 kali 24 jam di dalam hidupnya, yaitu memberikan porsi dunia lebih besar dibanding porsi akhirat. Sehingga di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita
ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya. Allah mengatakan orang-orang kafir itu mereka hanya mengetahui bagian zahirnya saja dari perkara dunia. Jadi ngerti dunia pun itu perkara yang zahir saja. Kalau kemarin saya contohkan dunia yang diketahui hanya kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Mereka buta bahwasanya dunia itu fana akan ditinggalkan. Mereka tidak mengerti bahwasanya apapun yang dilakukan manusia di atas permukaan bumi ini semuanya akan kembali kepada Allah dan semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Nah, itu perkara batinnya. Sementara zahirnya mereka paham betul bagaimana kenikmatan dunia yang harus dikejar dan dicari. Bagaimana kenikmatan dunia yang betul-betul mereka harus nikmati sampai waktunya habis untuk mencari dan untuk sekedar menikmati. Artinya dunia yang mereka miliki ataupun dunia yang mereka kejar tidak mengantarkan mereka kepada keridhaannya Allah, yang dimana akhirnya tentunya tidak mengantarkan mereka kepada satu tempat yang amat diidam-idamkan, yaitu jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya kenapa? Lantaran mengerti dunia tetapi bodoh perkara akhirat. Jamaah berbahagia, sehingga dampak negatif atau dampak yang paling kita khawatirkan ketika seseorang itu hanya mengerti bagian perkara dunia saja tetapi jahil terhadap perkara akhirat. Pertama, tentunya dia bisa jadi terjatuh kepada perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi perkara bid'ah, bisa jadi dia jatuh kepada kesyirikan atau perbuatan kemaksiatan dengan alasan saya tidak mengerti. Jamaah berbahagia, hari ini sekali lagi kemajuan zaman, tuntutan kehidupan sekali lagi mengajak dan membuat seseorang tadi cenderung untuk memberikan porsi yang lebih besar terhadap perkara dunianya. Tidak kita pungkiri, ya, tuntutan hidup dahulu dengan sekarang, kemudian zaman yang berbeda antara dulu orang tua kita dulu dan sekarang, tentunya membuat aktivitas yang kita lakukan dan yang dilakukan oleh orang tua kita dahulu berbeda. Bayangkan, mereka dahulu perginya andaikan setelah sholat subuh saja, pulang ke rumah siang itu sudah bisa pulang dan itu sudah cukup untuk kebutuhan mereka. Bahkan ketika mereka meninggal pun anak-anaknya tidak kurang untuk mendapatkan warisan yang cukup, tanah yang cukup luas, rumah masing-masing untuk anak-anaknya. Hari ini tuntutan dan keadaan zaman berbeda. Terkadang kita sudah mengeluarkan seluruh energi kita dalam waktu 1x24 jam. Ya. Terkadang kita harus bangun, anak-anak kita masih belum bangun, dan kita pulang tatkala mungkin mereka sudah pada tidur. Jadi jarang dalam satu pekan atau bahkan satu bulan bertemu dengan anak-anaknya. Inilah jamaah berbahagia, satu kondisi yang berbeda, menuntut seseorang untuk menghabiskan waktunya untuk mengejar itu semuanya. Sehingga akibatnya yang fatal adalah terjadi kebodohan terhadap din, perkara yang amat sangat penting, yang disitulah kita bisa mengetahui apa saja yang harus kita kerjakan dan apa saja yang harus kita tinggalkan supaya kita mendapatkan ridhonya Allah, supaya kita bisa meraih jannahnya Allah. Seringkali terkadang kita tidak menyadari ketika kita bermunajat kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, kami minta selalu kepadamu ya Allah, agar kami itu selalu mendapatkan ridhomu, agar senantiasa kami nanti juga akan mendapatkan jannahmu. Tetapi jamaah berbahagia, bagaimana mungkin satu yang kita impikan, kita harapkan, kita dambakan ini bisa terwujud lantaran kita tidak mengerti jalan mana yang harus kita tempuh. Terutama hari ini banyak sekali perkara-perkara syubhat yang ada di hadapan kita. Ya. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan seorang tidak boleh bodoh perkara din. Terkadang seorang yang memiliki anak menganggap pelajaran ini itu hanya pelajaran untuk anak yang ingin bercita-cita jadi ustadz. Pelajaran ini untuk seorang anak yang ingin jadi dai. Pelajaran ini untuk anak-anak yang mungkin khusus yang ingin mempelajari agama betul-betul. Padahal jamaah berbahagia, kita harus bisa memilah mana yang ain, kewajiban yang tidak bisa diwakilkan, yang dimana kewajiban tersebut terkena untuk individu setiap muslim. Apa contohnya? Terkadang orang menganggap ya sudahlah, yang belajar sholat itu ya ustadz saja, nanti kan kita tanya ke ustadz.
Sementara ada satu kewajiban untuk manusia dan jin yang diciptakan oleh Allah, tugas hidupnya adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, surat Ad-Dzariyat 56, ayat senantiasa kita dengar dalam setiap ceramah-ceramah. Tetapi jemaah berbahagia, kewajiban yang suka tidak suka manusia harus melakukan sebagai hamba Allah dan sebagai satu tujuan di mana dia diciptakan oleh Allah. Tapi ternyata ibadah yang menjadi tuntutan seorang hamba itu tidak paham bagaimana ibadah. Ya, apa yang saya lakukan ibadahnya sudah betul? Ataukah jangan-jangan saya telah melakukan ibadah kepada selain Allah sementara saya tidak sadar bahwa saya itu bentuk bagian ibadah. Ya, beberapa kali saya menyampaikan tentang makna ibadah yang terkadang difahami oleh kaum muslimin hari ini hanya sebatas rukuk dan sujud saja. Sehingga mereka terkadang tidak sadar melakukan satu bentuk ibadah kepada selain Allah. Gara-gara bentuk ibadahnya bukan sujud dan rukuk, akhirnya mereka mengatakan, mana saya gak beribadah kepada mereka. Padahal Allah mengatakan itu bentuk, salah satu bentuk ibadah. Fatilka ibadatuhum. Ya, Adi bin Hatim pernah saya ceritakan dahulu. Ya, ketika masuk Islam masih ada berkalung salib di lehernya. Ya, ketika Rasul melihat itu, Anda memilih Islam, bersaksi, bersyahadat, syahadatain, lepas itu berhala ini, dilepaskan. Tetapi Allah masih menurunkan firman-Nya, ya, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan rohib-rohib mereka, pendeta-pendeta mereka, arbabam min dunillah. Arbab jamak daripada Rabb. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb berarti ada Rabb lain. Arbabam min dunillah, mereka menjadikan pendeta mereka, tokoh-tokoh agama mereka, Rabb selain Allah. Adi bin Hatim bingung ketika ada turun ayat ini. Kalau ini Rabb kami, engkau perintahkan untuk melepas. Iya, memang inilah yang kami puja dan dahulu, yaitu ada kalung salib di leher kami. Ketika saya memilih Islam, engkau perintahkan untuk menanggalkan kalung salib ini, aku tanggalkan wahai Rasul. Tapi kenapa Allah dalam ayat ini mengatakan kami juga dikatakan menjadikan para pendeta, menjadikan para tokoh itu juga Rabb selain Allah? Di mana letak kami menjadikan mereka sebagai Rabb? Sementara kami tidak pernah sujud dan rukuk kepada mereka. Ini salah satu bentuk kejahilan di kalangan masyarakat tentang masalah pengertian ibadah saja, baru masalah pokok. Wah, ibadah itu kan urusannya ustadz, ibadah itu ya kita nggak perlu belajar seperti itu. Padahal ini fardu ain, kewajiban individu setiap muslim yang hidup di muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hanya untuk mengabdi tugasnya. Berarti tidak boleh dia nggak mengerti tentang perkara ibadah. Nah, kembali kepada cerita sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu tadi. Di mana penjelasan Rasul? Di mana bentuk peribadatan mereka orang-orang Nasoro kepada rohib-rohib mereka? Sehingga Allah mengatakan selain beribadah kepada kalung salib itu yang engkau anggap Tuhan juga itu, engkau juga beribadah kepada rohib-rohib atau pendeta. Ya? Nah, Rasul bertanya kepada Adi bin Hatim, apakah engkau juga mengiyakan ketika rohib-rohibmu, pendeta-pendetamu itu menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan? Halal, padahal Allah bilang haram. Pemimpin kita mengatakan tidak apa-apa, padahal itu dikatakan haram oleh Allah. Engkau mengatakan iya, saya ikut. Atau ketika pemimpinmu, pendetamu itu mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, ini halal, tapi kata mereka jangan sampai diharamkan ini, jangan sampai dihalalkan, haram. Ya, kalau ini dihalalkan, tidak adil nanti jatah bagiannya untuk wanita. Contoh masalah waris, harus dijadikan sama rata pembagiannya. Sesuatu yang Allah atur, dirubah aturannya namanya. Engkau mengatakan, iya sudahlah, saya nurut saja. Adi bin Hatim menjawab dengan jawaban, naam, iya, bala ya Rasulullah, iya, kami memang seperti itu kepada rohib-rohib kami. Alasannya mungkin bisa jadi karena takut kualat dengan pendeta, takut kualat dengan pemimpin, takut kualat dengan tokoh. Sementara la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan
untuk seorang makhluk kepada seorang makhluk, siapapun makhluknya itu, wujudnya di dalam bermaksiat kepada Sang Khalik, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul menjawab, fatilka ibadatuhum, wahai Adi bin Hatim, itu salah satu bentuk ibadah kalian. Meskipun Anda tidak pernah sujud mencium-cium kaki pendeta Anda, tetapi Anda selalu mengiyakan taat di dalam perkara yang menyelisih Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, itu pun bentuk bagian daripada ibadah. Itu baru pengertiannya jamaah sekalian. Belum bagaimana kejahilan seorang kaum muslimin tentang kaifiyahnya. Ya, dari baru definisinya. Sekarang bagaimana tentang kaifiyah, tata cara ibadah yang hari-hari yang kita lakukan saja, yang Allah fardukan saja. Bagaimana? Apakah kita harus berhenti menuntut ilmu, atau kita mengurungkan diri niat kita dalam thalabul ilmi dengan mengatakan ini tugasnya ustadz yang belajar masalah sholat? Ya, jadi membuat kotak-kotak yang wajib belajar tentang perkara din ini hanya ustadz saja, atau calon dai, calon ulama, calon penceramah. Sementara kewajiban untuk ibadah yang diwajibkan bukan hanya untuk ustadz saja, untuk guru saja, untuk orang tua saja, untuk siapapun yang dimana dia adalah makhluk ciptaan Allah, jin maupun manusia. Ada beban syariat yang sama di pundaknya, yaitu beribadah mengabdi kepada Allah. Oleh karena itu jemaah berbahagia, tidak boleh seseorang itu tidak mengerti tentang tata cara kewajiban sholatnya. Ya, kemarin saya mencontohkan, terkadang kita memberikan porsi yang lebih terhadap anak-anak kita, dunia umumnya. Meskipun memang cita-cita bolehlah menjadi apapun juga, tapi mari kita membimbing atau membingkai cita-cita yang mereka miliki, supaya cita-cita tersebut mengantarkan mereka semua ke surga. Mungkin mereka ada yang bercita-cita menjadi dokter. Bagaimana kita bisa mengarahkan dokter yang soleh, ya, yang menjaga sholatnya, yang punya adab dengan pasiennya, yang senantiasa menganjurkan berdoa dan bertawakal yang betul, bukan justru mengatakan obat adalah penyembuhnya. Dari mana? Nasihat seorang dokter kadang sangat dipercaya. Nah, bagaimana menjadi cita-cita anak tadi menjadi dokter, tapi dokter yang soleh, yang nasihati kepada pasiennya, Bapak, Ibu, jangan lupa berdoa. Bismillah, baca doanya. Semua kesembuhan datangnya dari Allah. Kita perlu dokter-dokter yang demikian. Bu, sholatnya dijaga. Kita tuh kadang minta sembuh, tapi kadang kita melalaikan perintah yang maha menyembuhkan. Nah, kita perlu dan rindu nasihat-nasihat seperti ini dari seorang tabib, seorang dokter. Sehingga jemaah berbahagia, sekali lagi pemahaman tentang din itu tidak hanya menjadi kewajiban ulama saja, ustadz saja, terutama kaitannya masalah ibadah. Ya, nasihat tadi kan kaitannya dengan masalah ibadah. Bagaimana seorang pasien mau taat kepada Allah, tawakal yang betul, bukan minta sembuh tetapi nggak pernah melakukan perintah yang memberi kesembuhan. Ya Allah, minta sembuh ya Allah, sementara sholat saya tidak pernah. Bisa jadi Allah berikan kesembuhan, tetapi bentuknya bukan nikmat, tetapi istidraj. Istidraj itu dielu-elu. Nah, sono, sembuh sono, biar bisa maksiat lagi. Ya kan? Kita justru khawatir ketika kita diberikan oleh Allah nikmat di saat kita jauh dari Allah. Atau mungkin anak kita, siapapun di antara yang diberikan amanah oleh Allah kepada diri kita, punya cita-cita menjadi seorang milioner, menjadi orang yang kaya, ahli ekonomi. Bukan berarti Islam melarang itu semua, jemaah berbahagia. Tapi mari kita bingkai cita-cita mereka agar berjalan di atas jalan keridhoannya Allah. Mereka punya uang, tetapi uangnya tidak hanya untuk dihabiskan dengan perkara dunia. Mereka ingat kewajibannya kepada Allah. Mereka ingat ada hak lain dari harta yang mereka dapatkan. Kita sangat merindukan orang-orang kaya sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam. Bukan seperti Qarun. Bukan berarti Islam itu melarang kita untuk menjadi kaya. Tetapi terkadang terkena fitnah, ya, tatkala kita orang Islam harus kaya, betul, tidak salah. Tetapi terkadang itu semuanya akhirnya membuat seseorang itu meremehkan perkara yang telah Allah wajibkan. Terkadang contoh untuk mengejar tujuan yang namanya kaya dengan alasan awalnya niatnya baik, kita harus menjadi bagian orang-orang Islam yang agnia, orang-orang kaya bisa banyak menolong
orang. Tetapi tadi setan mempelesetkan pelan-pelan. Ayo supaya kejar target, kamu jangan luangkan waktu sedikit pun. Termasuk kalau makan cepet-cepet contohnya ya. Ya mungkin itu perkara dunia lah. Tapi ada satu sunnah bagaimana Rasul tidak terburu-buru dalam makan contohnya. Nah, ada perkara yang lain lagi. Bahkan ini masuk kepada ranah yang wajib. Apa itu? Sudahlah, sholat itu 15 menit loh, lumayan. Nah, kamu meluangkan waktu sudah bisa dijamak nanti asar. Ya, ayo kejar target. Awalnya niatnya bagus, saya ingin menjadi seorang muslim yang kaya. Tapi tadi terkadang kalau kita tidak membengkainya dengan perkara yang diridhoi oleh Allah, bisa jadi banyak jamaah berbahagia. Contoh-contoh ya, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam kenyataan yang ada di lingkungan kita. Orang yang telah mengejar dunianya, dahulu niatnya lurus lillahi ta'ala. Tapi setelah Allah berikan di dalam pundaknya ya, berlimpah dunia dan harta, dia jauh dan bahkan melupakan zat yang memberi itu semuanya. Jamaah berbahagia, kewajiban kita dalam menuntut ilmu sekali lagi bukan menjadi kewajiban seorang ustadz, seorang dai saja. Sekali lagi kaitannya dengan masalah-masalah din, masalah-masalah ibadah, masalah akidah dari ibadah. Berbeda halnya dengan masalah yang seperti ilmu hadis, ilmu usulul fiqh, ya. Kemudian ketika itu sudah ada yang mempelajari, gugur kewajiban untuk diri kita, ya. Tetapi kalau perkara tentang mandi junub, subhanallah jamaah sekalian, saya pernah bertanya kepada anak-anak yang kategorinya sudah masuk balik ya, SMA, ya, ketika acara kerohanian Islam ya diadakan, saya bertanya pada waktu itu, sudah bisa mandi junub? Sesuatu yang mengagetkan, ya, mereka mengatakan junub itu apa? Junub itu apa? Sama sekalian. Masa saya menjawab sudah pernah mimpi bertemu gajah, kan tidak lucu. Nah, sama berbahagia perkara dasar. Bagaimana kalau mandi junubnya saja mereka tidak beres, atau yang wanitanya mandi sucinya dari haid yang setiap bulan selalu datang itu tidak beres, bagaimana dengan ibadah yang berikutnya, dengan sholat mereka, anak-anak kita? Tidak usah kita cek yang toharohnya dulu saja. Subhanallah, bagaimana wudu mereka? Apakah seperti bebek mandi di kali cepat selesai? Ya, ataukah mereka terburu-buru sehingga banyak bagian anggota wudu yang nggak terkena air? Itu tidak usah anak SD, bukan anak SD. Yang levelnya sudah SMA, wudunya terkadang masih banyak yang terlihat seperti itu. Buru-buru, sambil ngobrol dengan teman sebelahnya, belum selesai. Yang diobrolkan bukan masalah masjid, masalah main video game, trek-trekan di jalan tadi, masalah cewek yang baru dilihatnya, itu dalam wudu ibadah yang dilakukan. Sholat ya jelas. Bagaimana supaya segera selesai sholatnya? Apalagi tidak berjamaah sendiri-sendiri. Setelah sholat langsung ambil HP-nya. Yang dicari nyawa dalam hidupnya itu HP. Bangun tidur HP, mau tidur HP, ya, mau sholat HP, habis sholat HP. Jamaah berbahagia, ini realita yang senantiasa kita lihat. Dan itu tanggung jawab kita bersama sebagai orang tua, sebagai orang yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, jelas itu yang akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Ya, mereka putih, diharapkan kita akan kembali kepada Allah dengan mempertanggungjawabkan mereka semuanya. Salah satunya membimbing mereka, memberikan pondasi dasar dalam hidup mereka. Pertama adalah mengenal Allah, mengenal kewajibannya sebagai hamba Allah. Sekali lagi, mengenal kewajibannya sebagai hamba Allah bukan hanya tugasnya seorang ustadz, bukan hanya tugas atau kewajibannya seorang yang bercita-cita menjadi guru agama, guru ngaji, ya. Tetapi seluruh individu, anak-anak kita wajib itu mengenal Allah, wajib mengenal tentang kewajibannya kepada Rabbnya, kaifiyahnya, ya. Kalau tadi masalah pengertiannya, penjelasannya, kemudian bagaimana kaifiyahnya, setelah itu bagaimana supaya kalau sudah benar kaifiyahnya, kalau diterima oleh Allah gimana ya? Saya sudah betul caranya, tapi apakah
menjamin cara yang betul pasti diterima oleh Allah? Belum. Ketika dia mengerjakannya mungkin baru karena dorongan paksaan atau faktor lain, atau ada tujuan yang ia cabangkan. Lillah, lil mar'ah yang kiwa, ada perempuan yang ingin dinikahi untuk dilihat dan sebagainya, atau tujuan yang lain, dunia yang lain, supaya nilainya A, supaya menjadi murid teladan, ataupun yang lainnya. Kita cek, anak saya sudah betul Pak ibadahnya, niatnya dilatih Pak supaya lillahi ta'ala. Tujuannya apa? Meskipun tidak ada kita, nggak ada yang ngontrol, nggak ada gurunya, nggak ada checklist amaliyah yaumiyah, ya amalan harian. Meskipun nggak ada itu, dia tetap taat kepada Allah. Meskipun di hutan, meskipun camping, meskipun di gunung, kita akan mendapati mereka senantiasa menjadi hamba yang takut dan mengerti kewajibannya sebagai hamba Allah. Hatta kewajiban ini, saking wajibnya seorang mengkaji ilmu, kalau ada kewajiban jihad saja, kewajiban perang saja, itu tidak boleh semuanya pergi semuanya ke medan perang. Saking wajibnya adanya orang yang mengerti tentang din. Ya, harus ada yang tinggal. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-122. At-Taubah surat yang ke-9 di ayat yang ke-122. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafaram min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Falaula nafaram min kulli firqatin minhum ta'ifah, hendaklah harus ada sekelompok orang ya yang tinggal untuk liyatafaqahu fiddin, untuk mendalami din. Meskipun hukumnya jihad jatuh kepada wajib, harus ada yang tinggal untuk mengkaji din. Ini saking pentingnya dan bahayanya ketika semuanya bodoh terhadap din. Ya. Waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim, salah satu fungsinya juga mereka akan memberi peringatan untuk kaum mereka ketika kaum tadi yang berperang kembali lagi ke rumahnya masing-masing. Andai kan para penuntut ilmu pada orang yang mencari ilmu hilang semuanya, meninggal semuanya, terus ketika mereka kembali mendapatkan meraih kemenangan, ketika diliputi dengan kebodohan, ada masalah berikutnya. Mereka tidak mengerti bagaimana melakukan hukum kisos. Mereka tidak mengerti bagaimana ketika membagi ghanimah, rampasan perang. Mereka tidak mengerti bagaimana hukumnya terhadap tawanan perang. Yang itu semuanya ada yang mendalami fikihnya. Ya, ini hatta ketika sebuah kejadian sebuah kondisi di mana jihad itu hukumnya wajib, itu pun tidak boleh semuanya pergi. Apalagi hari ini jamaah berbahagia, subhanallah, banyaknya waktu luang di antara kita, tetapi kita tidak pernah menyempatkan diri untuk duduk dalam majelis-majelis ilmu. Ya, sekali lagi kita harus menghilangkan pikiran dalam diri kita yang senantiasa kita beranggapan ini kewajibannya ulama saja belajar ilmu agama itu. Belajar din, belajar Quran Sunnah itu kewajiban orang tokoh agama. Subhanallah. Tapi kita semuanya ingin masuk surga. Ya. Anehnya itu semuanya orang ditanya ingin masuk surga. Saya ngikut sajalah Pak Ustadz. Saya ngikut Pak Kiai sajalah. Jamaah berbahagia, sekali lagi saya senantiasa mengingatkan hari ini banyak fitnah syubhat. Ya. Banyak perkara yang terkadang terlihat baik oleh diri kita. Bayangkan jamaah berbahagia, ada seorang ulama kiai contohnya, ya, menentang satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang dilarangnya membangun kuburan contohnya ya. Kan Ustadz bolangnya gede Ustadz. Nah ini kan apa tidak syubhat di kalangan kita. Maka ketika kita punya pedoman, saya kan yang penting ikut. Bagaimana coba? Padahal nyata hadisnya dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, itu kan kuburan para itu kan dibangun. Saya tanya, wah, mereka itu minta dibangun enggak kuburannya? Yang membangun siapa?
pengikutnya yang lebihan. Ada yang mengatakan itu Rasulullah dikuburkan di masjid katanya. Wah, tidak mengerti asal usulnya. Ya, bagaimana kok kuburan beliau saat ini di situ? Ya, rumah Rasulullah di mana? Ya, antara rumahku dan mimbarku ada taman surga, tempat yang mustajab namanya Raudhah. Berarti situ dulu kuburan rumahnya Nabi, bukan masjid. Dan masalahnya apakah imamnya sholat menghadap kuburan Nabi? Tidak, imamnya di depan sana. Ya, jamaah berbahagia, terkadang ini salah satu perkara subhat yang senantiasa selalu akan kita temui. Yang terkadang ketika kita tidak punya dasar ilmu din, Ustadz saya pengen masuk surga tapi ikut sajalah. Saya percaya sama Pak Kiai saya. Bayangkan jemaah berbahagia, ada kasus di Jawa Timur, seorang yang mempercayakan putrinya sekolah di sebuah pondok pesantren. Pokoknya saya pengen masuk surga, Pak Kiai. Maka dia berpesan kepada santrinya tadi, nah kamu pokoknya apapun harus nurut sama kiainya. Suatu ketika kiainya memberi, nah ini subhanallah, ini perkara yang menjurus kepada zina. Nah, saya melihat dalam terawangan saya, kata Pak Kiainya ini, kamu ada perkara-perkara yang buruk dalam dirimu dan harus saya bersihkan. Cara membersihkannya gimana Pak Kiai? Cara dibersihkannya harus dengan cara dimandikan. Yang mandikannya harus saya, kata Pak Kiai. Karena nasihat dari bapaknya, nak, kamu kalau pengen masuk surga harus taat nurut apapun kata Kiai ini. Pak Kiai saya harus dimandikan, iya, untuk menghilangkan perkara negatif yang ada dalam tubuhmu. Meskipun mungkin tidak melepaskan seluruhnya, tapi perkara itu subhanallah tipis sekali, bahkan ya sudah melihat auratnya ya, bukan muhrimnya. Terkadang kita melihat, Ustaz, gimana hukumnya berjabat tangan contohnya. Karena kita tidak pernah mengkaji, tidak pernah duduk dalam majelis ilmu, sehingga terkadang kita melihat, loh Ustadz itu ada guru. Nah, karena kita berpedoman sudahlah, belajar agama itu, belajar din itu tugasnya kiai saja, tugasnya ulama saja. Kita melihat contohnya seorang yang dikatakan ulama dengan jenggotnya yang isbal ya, bolongnya yang besar. Ternyata seluruh murid-muridnya yang sudah balik semuanya, sudah Mahat Ali ya semua jangan SMA aja sudah. Ya itu cium tangannya Pak Kiainya bolak-balik. Ya bahkan ada yang mendamaikan murid anak angkatnya ya dirangkul-rangkul, jangan kelahi anak ya, jangan kelahi, dilus-lus rambutnya. Kiai loh Pak, bahkan Habib loh Pak. Iya. Nah ini salah satu subhat yang senantiasa kadang kita, ya Allah, yang mana yang betul ya, sehingga kita harus senantiasa semangat dalam tolabul ilmi. Terkadang seseorang mengatakan, ini kan beliau sudah di Madinah Ustadz 3 tahun. Saya beberapa kali mencontohkan jamaah berbahagia, terkadang memang setan itu menggoda manusia sekali lagi tidak pandang bulu. Bahkan Bal'am bin Ba'ura ya, yang tersirat namanya ada dalam Al-Quran, ulama Bani Israel kana mustajabud da'watu fis sada'id, itu kurang apa? Nabi Musa saja kalah doanya sama beliau. Bal'am bin Ba'ura yang sampai Nabi Musa mengatakan, oh doanya nembus langit ini. Kana mustajabud da'watu fis sada'id. Kalau berdoa tinggal angkat tangan itu langsung, bahkan minta keburukan saja dikabulkan oleh Allah. Ya, tolong kalahkan itu, padahal buruk dikabulkan oleh Allah. Tetapi ketika tergoda dengan sekali lagi manusia punya potensi untuk terjerumus. Jamaah berbahagia, oleh karena itu sekali lagi mari kita merujuk dalam thalabul ilmi kepada sandaran yang benar, bukan dengan sandaran dengan syahwat. Ya, terkadang kita menemukan perkara-perkara yang terjadi di kalangan umat ini, syubhat-syubhat yang muncul, mereka ngotot terhadap sebuah kebatilan, tetapi ketika diajak merujuk kepada dalil Quran dan Sunnah, mereka mengabaikan atau bahkan menolaknya. Sudahlah, yang penting kita melihat generasi terdahulu. Kalau generasi terdahulunya itu salafus soleh, ya. Tapi generasi dahulu menurut yang dimaksud apa? Nenek moyang. Berbeda nenek moyang dengan salafus soleh.
as-salaf as-saleh, ya. Generasi-generasi terbaik yang mereka itu diantaranya kalau generasi pertama yang korni, yang hidup pada zamanku, kata Nabi, radhiyallahu anhu. Inilah sama berbahagia. Kemudian ada satu hadis lagi yang senantiasa kadang seorang itu meninggalkan thalabul ilmi dengan mengatasnamakan kita harus maju ekonomi. Karena sesungguhnya kemunduran umat Islam hari ini lantaran umat Islam mundur semua ekonominya. Sehingga mereka menghabiskan atau memberikan porsi yang besar, ya, di dalam hidup mereka ya ekonomi. Bukan Islam tidak menganjurkan untuk meningkatkan ekonomi, tetapi nomornya, prioritasnya harus dilihat. Ya. Kalau kita merujuk kepada tafsir Al-Qurtubi, di situ ada satu cerita ketika Imam Hasan Al-Basri. Nah, ini menjelaskan tentang firman Allah surat Nuh ayat 10 tentang istighfar. Solusi ekonomi dan solusi kemakmuran, solusi kesejahteraan itu istighfar. Ya, istighfar. Bukan dikatakan harus banyak ahli ekonomi sehingga banyak membangun fakultas-fakultas ekonomi. Meskipun akal kita mengatakan apa hubungannya istighfar dengan kemakmuran? Apa hubungannya istighfar dengan kemakmuran? Nah, insya Allah pada pertemuan akan datang saya akan menjabarkan tentang perkara ini. Bahwasanya istighfar itu larinya tentang pengampunan dosa. Seorang itu tidak mendapatkan kesulitan dalam kehidupannya, ya tidak lain melainkan salah satunya adalah karena dosa yang pernah dilakukannya. Dosa mengakibatkan lemah iman seseorang, berkurang. Ya, yazid wa yanqus, salah satunya yanqusnya bil maksiyah. Kurangnya dosa, lemah iman. Bagaimana orang lemah iman untuk taat? Berat. Berarti dia senantiasa akan meninggalkan perintahnya Allah. Kalau semua sudah meninggalkan perintah Allah, Masya Allah, bagaimana keberkahan itu akan diperoleh oleh umat ini? Meskipun banyak sarjana ekonomi. Jamaah berbahagia, insya Allah kita akan lanjutkan kesempatan akan datang. Masih dalam bab kaitannya dengan pentingnya ilmu din di dalam kehidupan seorang hamba. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dzamb innahu huwal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.